kita ini berasal dari mana dan apa yang harus kita lakukan, dan ujung-ujungnya kita semua akan kembali kemana. Itu S yang pertama, sadar betul. Yang kedua yaitu sabar. Sabar dalam hal apa? Nih, kita ibadah kepada Allah, itu yang bisa menolak daripada bencana musibah. Dengan cara ibadah itu banyak contohnya hadirin. Yang kita sudah tahu, ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang memang sudah terikat oleh aturan-aturan. Contoh seperti ibadah sholat, ibadah pergi haji, puasa, dan lain sebagainya. Itu ibadah mahdoh yang terikat oleh aturan-aturan. Artinya ada syarat rukun yang harus dia patuhi. Kalau dia ibadah seperti sholat misalkan, dia tanpa ketahui, dia tanpa pakai itu namanya rukun dan syarat sahnya sholat, maka berantakan tuh ibadahnya. Itu ibadah mahdoh namanya. Yang kedua, ada lagi ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh, goir mahdoh. Goir mahdoh itu artinya ibadah yang dia tidak terikat oleh aturan dan persyaratan lainnya. Contoh, ketika kita di jalan misalkan nih, ada duri, ada beling atau paku, tuh kelihatan tuh duri, paku di tengah jalan. Ketika kita singkirkan dari jalan itu, maka itu sudah termasuk ibadah namanya, ibadah ghair mahdoh. Begitu juga ketika kita lakukan sedekah. Wabil khusus nih buat saudara-saudara kita yang sekarang di Cianjur, mereka semua butuh uluran tangan kita, butuh semua jenis bantuan, apakah itu obat-obatan, apakah itu makanan, minuman, pakaian, selimut, dan lain sebagainya. Ketika kita salurkan sebagian rezeki kita yang ada pada kita untuk mereka yang sedang membutuhkan, itu pun termasuk daripada ibadah ghair mahdoh. Maka disinilah ya yang namanya sabar kita untuk melakukan segala macam aktivitas ibadah kita. Maka di dalam kitab Tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau membagi sabar itu menjadi 3 bagian. Sabar yang pertama ketika melakukan ibadah kepada Allah, sabar tuh. Artinya dengan secara tulus ikhlas, tidak ada di mulutnya menggerutu, apalagi di hatinya seakan-akan dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dengan dia mengucap, Masya Allah, barusan ajan, kau udah ajan lagi. Nah, itu seakan-akan dia tidak mau menerima dengan apa yang sudah Allah tentukan. Bahwasanya likul syai'in waktun, setiap sesuatu memang ada waktunya. Ada waktu untuk kita beribadah, ada waktu kita untuk bercengkrama dengan keluarga, ada waktu kita untuk menuntut ilmu. Nih, menuntut ilmu pun sama hadirin, masih dalam rangka bingkai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi baca Al-Quran, Masya Allah, banyak jenisnya tentang ibadah. Maka disitulah yang pertama, sabar dengan setiap perbuatan yang kita lakukan tuh ibadah kepada Allah. Sabar untuk melakukan taat kepada Allah. Yang kedua, sabar, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sabar yang kedua adalah menjauhi segala macam bentuk maksiat, apapun namanya. Yang tadi di awal sudah saya sebutkan tuh, minuman keras, miras, judi, mabuk-mabukan, zina, korupsi, semua
perbuatan maksiat itu kalau dilakukan secara rutin maka akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terkena imbasnya jadi korban juga bukan hanya mereka yang berbuat, kita pun yang tidak pernah lakukan hal seperti itu, kita yang sama sekali tidak pernah berbuat maksiat pun sama hadirin bisa jadi terkena imbasnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tingkatan sabar yang pertama adalah melakukan seluruh aktivitas ibadah kepada Allah. Yang kedua, sabar kita untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu sabar ketika kita sakit dalam keadaan kita tidak berdaya, lemah fisik kita, ketika Allah izinkan, Allah cabut kesehatan yang ada pada kita, maka jangan sekali-kali kita mengeluh, maka jangan sekali-kali kita apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah, bahwasanya ketika kita misalkan diberikan ujian cobaan yang berupa penyakit, itu sungguh hikmahnya adalah ketika kita sedang dalam keadaan kurang sehat, di situ Allah sebenarnya menghapus segala kesalahan dosa-dosa kita. Bahkan ulama yang lain bilang ketika kita dalam keadaan sakit, jangan sampai mengeluh apalagi berburuk sangka, maka kita Masya Allah sadar lagi itu kembali dengan sabar bahwasanya inna likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu kata Rasulullah, likulli dawain daun, setiap penyakit itu ada obatnya. Cuma satu yang tidak ada obatnya hadirin, apa? Kematian. Mana ada apotek ataupun dokter memberikan obat nih, misalkan minum kapsul ini biar panjang umur, biar tidak mati misalkan, tidak ada hadirin. Tapi semua penyakit pasti ada obatnya. Maka kembali kepada sabar. Sabar itulah yang terakhir ya. Dari yang pertama, sabar melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, sabar menjauhi segala macam bentuk larangan, maksiat, munkarat kepada Allah. Yang ketiga yaitu sabar dengan ketika kita diberikan ujian atau cobaan yang berupa sakit, gitu. Maka dengan melakukan yang pertama tadi itu sadar kita berasal dari mana, yang kedua itu sabar dalam segala aktivitas kita, bahwasanya kita manusia biasa. Dengan semakin kita sabar untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah sangat mencintai, Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Sabar kita untuk mengabdi kepada Allah. Maka pengertian sabar pun lebih luas lagi nih hadirin. Kalau kita mau jabarkan nih, ada sabar kita ketika melayani mertua kita misalkan, tuh termasuk salah satu sabar juga. Mertua kita yang sudah tua renta tidak berdaya, kita layanin makannya, minumnya, dan lain sebagainya. Mungkin yang lebih parah lagi, mandinya mungkin sudah tidak bisa dengan cara sendiri, maka kita sebagai menantu yang baik tentunya disitulah diuji kesabaran kita. Sabar dengan pengabdian kita kepada makhluk, terlebih lagi sabar kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabdian kita kepada makhluk itu tadi mertua,
orang tua kita, guru pun sama. Sabar kita mengabdi kepada guru. Jangan sampai kita punya guru ada di dalam hati terbersit atau omongan atau yang kalimatnya itu tidak mengenakan buat guru. Masya Allah. Jadi jangan secara tidak langsung murid yang seperti itu sudah durhaka kepada gurunya. Begitu juga ketika pengabdian kepada orang tuanya yang sudah melahirkan, mendidik, membesarkannya, bukan mendoakan kepada orang tuanya, bukan mendoakan kepada mertua atau gurunya, tapi malah mencaci maki, menghardik dengan ucapan-ucapan yang buruk kepada mereka, orang tua, mertua, guru-guru semuanya. Masya Allah. Disinilah perlunya kesabaran kita semua untuk menggapai, meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar pula ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Misalkan kita punya kendaraan hilang, sabar tuh. Masya Allah. Kita punya anak meninggal dunia, sabar hadirin. Kita punya istri yang begitu cantik, cerita, ayu, mempesona, rambut panjang, Masya Allah, tinggi, indah, semampai, dan lain sebagainya. Wah, singkatnya tuh kita punya istri seperti putri bidadari. Ketika Allah menginginkan istri kita tidak ada di dunia ini, maka kita harus selalu sabar. Bukan malah suudzon, bukan malah keluar umpatan kalimat caci makian yang memang itu bisa mengundang Allah murka. Jadi setiap kejadian itu Allah lah yang sudah menentukan hadirin. Dari istri kita yang tadinya ada hidup bersama kita, tiba-tiba Allah tiadakan di dunia ini. Dari yang tadinya kita punya anak, punya cucu, waduh Masya Allah, anak kita begitu sayang banget kita sama mereka. Satu persatu dicabut nyawanya, Masya Allah, tidak ada di dunia ini, alias meninggal dunia. Sabar itu yang harus kita lakukan hadirin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebetulnya banyak banget ya kalau kita ulas tentang kesabaran dari segala aspek kehidupan kita. Begitu juga ketika kita sabar menjalani aktivitas kita sebagai karyawan, sabar kita mengabdi kepada atasan kita, sabar seorang murid mengabdi kepada guru-gurunya, mahasiswa mengabdi kepada para dosen-dosennya, santri mengabdi kepada kiai-kiai dan lain sebagainya. Semuanya dilalui dengan sabar, maka Allah cinta. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Maka di saat kesabaran itu yang kita tadinya mungkin hampir putus asa, Masya Allah, dengan kita sabar datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Itu S yang kedua. Setelah S yang pertama sadar, S yang kedua sabar, terakhir adalah sholat. Maka kaitannya dalam Al-Quran begitu gamblang Allah bilang, wasta'inu bis sabri was sholat. Meminta pertolonganlah kalian semua bis sabri dengan sabar, was sholat tuh. Jadi ada kaitannya tuh, sabar dan sholat.
Maka kedua hal ini begitu pentingnya sehingga digabungkan tuh dengan ayat yang barusan kita simak. Wasta'inu bis sabri, sabar dan sholat. Sholat ini yang selalu kita lakukan, sholat ini yang selalu kita tidak pernah tinggalkan, itu bisa menjadi penawar atau obat daripada turunnya bencana kepada kita semua. Maka kalaulah ada kejadian bencana, musibah, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya, itu semata-mata bisa jadi karena ulah mereka yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap harinya tidak pernah mau beribadah kepada Allah. Setiap harinya malah kebalikannya yang mereka lakukan. Apa itu? Maksiat, munkarat, judi di mana-mana, zina, mabuk-mabukan, minuman keras. Bahkan sekarang ada lagi yang mulai gencar tuh LGBT, Masya Allah. LGBT, coba hadirin, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Hikmahnya tuh apa? Agar bisa diperdayakan. Ada laki-laki, ada perempuan. Bukan malah laki-laki suka dengan laki-laki, atau perempuan suka demen dengan perempuan. Nah, kalau ini yang senantiasa dilakukan, LGBT namanya, homoseksual, dan juga perempuan terhadap perempuan, Masya Allah, itu yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari 3 obat penawar musibah, artinya biar kita tidak